wabarakatuh. Saya Atris Imana dari Man 5 Bojonegoro akan melakukan wawancara dengan Ibu Krisna Haning CSPD, guru Man 5 Bojonegoro sebagai rekan sejawat. Mohon izin Bu Krisna untuk saya wawancara sebentar. Yes. Terima kasih untuk waktunya. Ibu, saya akan melakukan wawancara tentang permasalahan dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama terkait permasalahan pedagogik. Di sini guru belum bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa. Jadi motivasi belajar siswa itu masih kurang. Menurut panjenengan bagaimana? Untuk disiplin belajar siswa ini kemungkinan ada beberapa penyebab itu. Satu, motivasi belajar siswa. Nah, ini mungkin karena minat belajar siswa itu sendiri yang kurang, jadi berpengaruh terhadap motivasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, pengaruh gawai atau gadget, di mana waktu mereka akan tersita banyak kayaknya di situ, seperti penggunaan aplikasi media sosial yang menyita waktu mereka terlalu banyak sehingga berpengaruh juga terhadap pengaturan waktu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka membagi kapan belajar dan mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Mungkin ini juga berpengaruh pada siswa kita yang mondok gitu. Jadi banyak kegiatan di pondok pesantren, kemudian ditambah dengan sekolah, jadi mungkin mereka juga kesulitan untuk membagi waktu. Gitu. Terima kasih Bu. Selanjutnya terkait dengan, mungkin ini masih kaitannya dengan motivasi belajar tadi. Nah, ini mungkin motivasi itu karena siswa kita itu rendah sekali minat membacanya. Menurut penjenengan bagaimana? Untuk minat baca ini mungkin perlu, penyebabnya adalah memang tidak terbiasa siswa-siswa kita untuk membaca, karena memang untuk membaca perlu pembiasaan Bu. Mungkin mulai dari sejak dini, mulai dari kecil, kemudian di lingkungan rumah atau keluarga yang memang sudah terbiasa membaca. Jadi mungkin tadi tidak terbiasanya siswa tersebut membaca itu juga menjadi faktor minat bacanya rendah. Kemudian kurangnya sumber bacaan siswa itu sendiri, mungkin tidak punya buku bacaan yang memang menarik bagi siswa tersebut. Kemudian yang terakhir masih pengaruh gawai dan gadget, di mana mereka ini kan generasi Z, di mana mereka sudah lahir dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, jadi mungkin terbiasa dengan mendapatkan informasi yang instan, viral gitu, jadi mungkin mereka malas untuk mencari sumber informasi yang valid, malas membaca seperti e-book dan jurnal-jurnal pendidikan yang valid seperti itu. Sebenarnya banyak ya, tapi mereka menggunakan HP-nya lebih ke karena media sudah sosial. viral, dapat informasi entah itu benar atau enggak kan nggak tahu. Oke Bu, berikutnya tentang kesulitan anak dalam memahami materi numerasi. Untuk materi numerasi mungkin penyebabnya satu, siswa itu malas menghitung karena memang mungkin saja kemampuan dasar dari mata pelajaran matematikanya kurang, jadi mereka merasa tidak bisa, jadi malas. Kemudian kurang latihan di mana tidak mendapatkan soal-soal yang berbasis numerasi dari guru sendiri. Kemudian pembelajaran yang mungkin kurang menarik atau memotivasi siswa untuk bisa belajar pelatihan menghitung. Perlu ini tadi ya, menarik perhatian siswa dulu sehingga siswa mau mencoba dan berlatih. Ya, terbiasa. Selanjutnya tentang ini Bu, ada beberapa siswa kita yang memiliki kebutuhan khusus. Mungkin ya tidak dari fisik, juga dari interaksi sosialnya mungkin. Jadi ada anak yang pendiam, jadi cenderung pasif dalam pembelajaran. Mungkin Bu Krisna bisa memberikan pandangannya. Mungkin itu penyebabnya adalah kurangnya kepercayaan diri dari siswa tersebut dengan kondisi dirinya sendiri, entah itu fisik maupun secara psikisnya, sehingga berpengaruh pada interaksi terhadap teman-temannya dalam satu kelas.
Nah, mungkin juga gurunya juga belum memberikan ruang atau kesempatan dalam model pembelajarannya tersebut, sehingga siswa tidak punya ruang untuk menyampaikan apa ekspresinya, untuk menyampaikan bahwa dirinya bisa tampil di dalam proses pembelajaran tersebut. Kurang percaya diri, Iya. akhirnya takut sebenarnya Iya. pengen bertanya tapi Iya. tidak berani gitu ya. Oke, untuk berikutnya ini tentang relasi atau hubungan siswa dengan orang tua dengan sekolah. Nah, yang saya temukan permasalahan di sini masih kurang komunikasi antara guru dan orang tua, ya, siswa guru dengan orang tua. Bagaimana menurut Bu Krisna? Itu tergantung kondisi siswa kita ya. Kebanyakan siswa kita itu kan masuk ke dalam golongan menengah ke bawah, jadi mungkin orang tua mereka fokus mencari nafkah atau pekerjaan mereka masing-masing, sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk melihat atau mengikuti perkembangan si anak. Seperti misalkan kalau dikasih rapat, surat undangan dan sebagainya, mungkin tidak bisa mengikuti karena memang kerja gitu, mencari ya. Kemudian orang tua itu sendiri karena tadi tidak punya waktu, jadi terlalu pasrah dan menyerahkan penuh kepada sekolah tentang perkembangan pendidikan anaknya, jadi kurang peduli gitu. Pokoknya pasrah, Iya. percaya penuh ya. Iya, sama sekolah. Padahal harusnya ada motivasi Iya, juga dari ada perhatian. Iya. Saya lanjutkan Bu terkait dengan penggunaan model pembelajaran inovatif yang kurang optimal. Ini menurut Bu Krisna bagaimana? Untuk model pembelajaran yang inovatif tapi kurang optimal bisa jadi dari dua faktor. Misal dari gurunya sendiri itu mungkin kurang paham atau kurang matang dalam memberlakukan pembelajaran inovatif, sehingga apa yang diharapkan tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu. Kemudian dari siswa itu sendiri, karena mungkin terbiasa dengan pembelajaran monoton, kemudian diberlakukan pembelajaran yang inovatif, jadi bingung, cenderung harus apa dia gitu ya? mau apa yang dilakukan jadi tidak tahu, jadi cenderung pasif. Yang harusnya aktif pembelajarannya jadi pasif itu siswanya gitu. Jadi belum siap mungkin, atau memang tidak tahu, belum paham mekanisme pembelajaran dari model inovatif tersebut. Harus dijelaskan, harus menguasai dulu, ya. terus siswa disosialiskan Iya, dulu kayak tahu cara-caranya. tahapnya di sini saya mau ngapain, di sini ngapain gitu. Jadi tidak bingung, pasif dan Iya. tidak sesuai keinginan atau harapan gitu. Iya. Berikutnya tentang kesulitan siswa dalam memahami materi HOTS Bu Krisna. Materi HOTS ini mungkin bisa jadi siswa kurang latihan tentang mengerjakan soal-soal yang HOTS, karena memang mungkin tidak diberikan oleh gurunya tentang materi atau soal-soal HOTS itu sendiri, jadi kurang latihan. Dan guru juga dalam proses pembelajarannya juga mungkin saja belum menyampaikan materi secara proses pembelajaran itu belum HOTS gitu. Jadi siswa juga tidak tahu, tidak tahu, sulit. Iya. Harus gurunya dulu memulai dengan pembelajaran. Proses pembelajaran harus dulu biar tahu HOTS ini seperti ini. Jadi siswa ketika dapat soal yang HOTS bisa untuk mengerjakan. Terakhir Bu Krisna, ini terkait dengan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi inovasi. Ini masih terbatas, jadi ada beberapa kendala ya. Iya. Mungkin salah satunya adalah sarana di mana siswa itu tidak semuanya punya gadget atau HP di dalam sekolah, karena beberapa anak kita kan ada yang mondok, jadi mungkin ada aturan di mana mereka tidak boleh bawa HP. Jadi ketika kita melakukan proses pembelajaran di kelas, kita pakai teknologi yang berbasis internet, cukup sulit untuk dilakukan. Kemudian mungkin aturan sekolah kita belum, mungkin bisa jadi atau beberapa sekolah itu masih memberlakukan tidak boleh untuk memakai HP dalam proses pembelajaran.
jadi itu juga menjadi kendala dalam menerapkan teknologi di dalam proses pembelajaran. Gitu. Jadi ya, tetap faktor sarana juga Ya, sama fasilitas. dan juga tentunya kompetensi guru ya, Iya. terkait dengan Ya, mungkin guru teknologi. ya juga belum menguasai dalam Iya. teknologi itu sendiri untuk menerapkan dalam proses pembelajaran. Harus kreatif gitu. Mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti ya, karena anak-anak sekarang juga Iya. anak-anak ini ya, generasi Z Z tadi, tadi, ya. di mana mereka hidup dengan perkembangan Iya, teknologi yang sudah teknologi, pesat iya. gitu. Kita Jadi harus kita bisa harus ngimbangi. mengikuti, ya. Berarti paling tidak pembelajaran kita ya harus sama seperti YouTube yang mereka suka lihat gitu ya. Aplikasi-aplikasi juga harus memenuhi Iya, gitu. iya. Ya, guru harus banyak Iya. berlatih juga dan terbuka gitu ya. Mencari informasi. Tidak merasa menjadi satu-satunya sumber Iya. ya. Mencari informasi Oke, juga. mungkin itu yang masih menjadi kelemahan ya. Iya. Jadi merasa pusat pembelajaran itu kalau nggak dari kita nanti anak nggak bisa. Iya. Iya. Oke, Bu Krisna, terima kasih Iya, atas waktunya. sama-sama. Sudah memberikan kesempatan saya Iya. untuk wawancara. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan-masukannya dan wawasannya bisa memberi kemudahan saya untuk lebih melanjutkan tentang mengkaji permasalahan ini dan mencari solusi-solusinya. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu Kris, ya semoga sukses. Amin. Mohon doanya. Oke. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Ibu Krisna Haningsih, guru Manima Bojonegoro sebagai rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.